Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Tadi kemarin percobaan mau mencoba pakai itu ternyata kurang enak juga dipandang, sehingga saya akan merubah ke format kayak gini biar lebih mempermudah kalian untuk memahaminya. Oke. Oke, sekarang kita ke seperti biasa. Sesi ini adalah membahas kosakata, membedah kosakata dan tata bahasa secara singkat. Sehingga ini juga bisa untuk membuat kalian tahu cara menerjemahkan sebuah kalimat bahasa Korea dengan baik dan benar. Kayak gitu inti dari sesi ini. Menginginkan kalian untuk bisa menerjemahkan kalimat ini dengan benar. Oke, langsung. Gamdong. Gamdong itu memiliki arti kesan atau haru. Gamdong. Kita mulai baca. Gongyonel bogomanen gamdongel badas soyo. Oke. Untuk ini manen. Seperti yang kemarin manen. Ininya hitnya hilang. Ketika pindah ke vokal, hitnya akan hilang. Terus nanti kan tinggal man tambah en. Ininya pindah ke situ, jadi dibacanya manen. Oke, lanjut. Ntar setelah manen, gongyon. Gongyon itu pertandingan. Gongyon pertandingan. Itu apa? Oke, maaf tadi ada iklan sebentar. Oke, lanjut. Sekarang kembali ke sini. Gongyon itu pertandingan. Gongyon. Itu partikel penanda topik. Partikel penanda topik. Atau rel. Bo itu menonton atau melihat. Bo. Off di sini aja ya. Bo itu melihat atau menonton. Go itu partikel yang menghubungkan subkalimat satu dengan subkalimat kedua. Go sama dengan ao heso. Go itu artinya dan lalu kemudian. Oke. Terus man. Man itu artinya banyak. En itu partikel seperti yang tadi yang sandai yang apakah namanya? Yang murah itu. Ini juga sama. Kata sifat ditambah en atau nen. Ini membuat kata sifat ini menerangkan kata benda yang kata bendanya ini gamdong, haru atau kesan. Jadi bisa diartikan kesan yang banyak. Terus el atau rel partikel penanda topik. Bata. Bata itu menerima atau mendapatkan. Asoyo. Asoyo itu bentuk lampau. Terus kita langsung. Gimana artikannya? Untuk bogo kita artikan di sini. Sebenarnya ada dua, tapi ini dulu. Ini pakainya arti pertama. Ada dua cara arti, tapi untuk kalimat ini pakainya cara arti pertama, yaitu kongyonel bogo, menonton pertandingan. Kemudian seperti biasa kita improvisasi. Saya menonton pertandingan. Kemudian atau lalu saya menerima haru yang banyak. Tuh. Kalau mau diartikan kasar kayak gitu, menonton pertandingan lalu mendapatkan haru yang banyak. Nah, itu kan masih kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan masih belum enak gitu dibacanya. Oke. Nah, sebagai ini manen, ini juga sama dengan mani. Sebagai perbandingan mani. Nah, manen mani. Maaf. Mani. Artinya selain banyak,
Manen juga diartikan sangat atau sering juga apa bisa. Terus bedanya mani sama manen apa? Kalau mani ini bisa pindah ke, bisa taruh di sini di dekat kata kerja atau kata sifat, dan bisa di dekat ini di dekat kata benda. Ini mani. Namun untuk manen dia terikat sama kata benda. Dia nggak bisa kemana-mana, cuman terikat sama kata benda. Itu bedanya manen sama mani. Cuman untuk artinya sama, hampir sama, yaitu sangat, sering, banyak, kayak gitu. Selain ini manen kan biasanya kan yang banyak juga, namun bisa diartikan juga sama kayak mani, intinya kayak gitu. Selain diartikan yang banyak, manen juga bisa diartikan sama dengan mani. Oke, kembali lagi. Nah, ini kan kita kan bandingkan, ini kan sama dengan mani. Mani. Nah, kita ini gabungkan menjadi sebuah predikat. Gamdongel badas soyo. Lebih enaknya menerima atau mendapatkan haru. Dalam bahasa Indonesia enaknya terharu. Terharu atau terkesan. Menerima, mendapatkan haru atau mendapatkan kesan, lebih enaknya diartikan terharu atau terkesan. Kita ini terharu, kita artikan di sini terharu. Nah, ini kan manen sama dengan mani, sehingga sangat bisa diartikan sangat terharu. Jadi kayak gitu. Selain diartikan, kalau diartikan kasarnya kan mendapatkan haru yang banyak. Namun kalau kita bikin kalimat terjemahin itu sangat terharu. Oke. Jadi bisa dibilang untuk diartikan seluruhnya Gongyonel Bogo. Saya menonton pertandingan lalu sangat terharu. Kemudian saya sangat terharu. Bogo manen gamdongel badas soyo. Kemudian saya sangat terharu. Itu artinya. Saya melihat pertandingan, kemudian saya sangat terharu saat menontonnya. Kalau mau pengen jelasnya, dia terharu kenapa saat menonton pertandingan tersebut. Dia sangat terharu. Oke, terus kita lanjut ke kalimat kedua. Omonie. Ini dibacanya omonie. Kalau untuk partikel itu, kalau e-nya partikel itu dibacanya omonie. Pionjinen naege gamdongel juosoyo. Oke, kita artikan satu. Omoni itu ibu, itu artinya kepemilikan, partikel kepemilikan. Pionji itu surat, nan itu partikel topik, dan naege, nah itu saya, ege itu kepada, untuk, ege. Gamdong haru, partikel penanda topik, partikel penanda objek, juwosoyo gabungan antara juda yang berarti memberi, dan osoyo partikel lampau, bentuk lampau. Omonie pionjinan naege gamdongel juwosoyo. Oke. Nah, kita kan udah tahu partikel topiknya di mana? Di sini. Partikel topik. Sehingga kita artikan di situ dulu lebih enaknya. Surat ibu naege gamdongel juwosoyo, memberi haru ke aku, memberi haru untukku. Nah, kita artikan langsung gini, memberi haru untukku. Namun kita mau buat kalimat lebih enaknya, surat ibu membuat aku terharu.
membuatku terharu kayak gitu. 나에게 주었어요 membuatku terharu. 감동을 주었어요. Ya. Jadi untuk nerjemahin cari yang enak aja seperti yang kemarin, yang penting maknanya nggak terlalu melenceng. Nah untuk ini kenapa membuatku terharu juga masih nggak melenceng, karena naege soyo itu bisa diartikan lebih dulu. Naege soyo memberiku atau memberiku haru, perasaan haru. Memberi kepadaku perasaan haru. Jadi membuatku terharu, bisa membuatku terkesan. Oke, lanjut ke kalimat kedua, gap. Ini dibacanya gap, artinya sama kayak tadi gagyok, harga, gap. Nah, kita ke kalimat langsung. Guail gap siga, maaf, guail gap si nomu bisayo. Guail, buah-buahan, guail. Gap, harga. Ini partikel subjek, penanda subjek. Nomu, sangat, terlalu. Bisayo, mahal. Jadi ini kan gampang masih. Kita artikan ke ininya dulu, partikel subjek. Kita artikan subjek dulu. Jadi harga buah, harga dulu baru ke buah. Harga buah, bukan buah harga tapi harga buah. Harga buah ini kan i selain penanda subjek itu kan penegas dalam suatu kalimat. Jadi kita bisa artikan nya. Harga buahnya, lalu nomu langsung ke keterangan. Nomu sangat. Ini keterangan yang sama dengan jaju, aju, keterangan yang melekat sama kata kerja atau kata sifat. Sangat, bisayo, mahal. Jadi harga buahnya sangat mahal. Guail gapsi nomu bisayo. Oke. Sekarang ini harin giganenen gapsi wolsin sayo. Wolsin sayo. Harin giganenen gapsi wolsin sayo. Oke, sekarang kita ini Harin ini itu apa? Harin itu diskon. Kita harus hafalin dong kalau masalah ini, diskon. Ini dinamakan diskon. Gigan, masa. Di. Nan itu di, untuk kasus ini dinya masuk di ke keterangan waktu di atau pada, maaf, pada. Nan partikel topik, gap harga, i partikel subjek, wolsin jauh lebih atau sangat, tapi lebih enaknya jauh lebih. Sayo murah, gabungan antara sada sama aoheo. Sayo. Oke, langsung kita artikan. Nah, untuk partikel topik kan udah tahu. Jadi kita artikan di sini topiknya dulu. Harin gigane. Masa diskon pada masa diskon masih kurang enak pada masa diskon. Nah, dalam orang Korea untuk itu sama dengan T. T itu apa? T itu real T, tahu nggak? Real T artinya saat atau ketika. Nah, dia untuk orang Korea itu sama. Ada kesamaan, namun ada beda tipis lah, sedikit, cuman kayak maknanya agak beda tipis.
Namun untuk ini sama banget. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kalau kita nemuin lagi. Untuk sementara ini juga bisa diartikan T. Saat atau ketika. Ketika masa diskon, saat masa diskon, Gapsi harganya, ingat partikel penegas, harganya jauh lebih. Ini Walsin sama dengan Nomu. Jauh lebih sayo, murah. Nah, saat masa diskon harganya jauh lebih murah. Kayak gitu. Untuk sinonimnya kayak kemarin, sinonimnya yaitu gageok, harga atau diskon. Terus sekarang kita ke kosakata gain. Gain itu pribadi. Gain. Lanjut. Bentar. Oh ya, ini deh. Igosen han geine munjega anim nida. Igosen han geine munjega anim nida. Ngat igot ini artinya. Igot itu ini. An itu partikel penanda topik. Han gein pribadi. Satu pribadi, atau kita bisa artikan pribadi seorang sendiri, pribadi sendiri. Han itu kan satu pribadi, artinya pribadi seorang. Itu bisa diartikan pribadi seorang. Ini partikel penanda topik, makanya aku baca untuk munje, masalah. Ga ini termasuk bukan apa ya? Ini bukan termasuk partikel subjek untuk ga ini. Nah, tapi partikel komplit, kalau nggak salah bahasa Inggris yang lupa ya kan. Ini gunanya partikel ini ga itu menjelaskan sebuah subjek atau topik. Menjelaskan ini. Gunanya ga. Biasanya diletakkan setelah kata sifat untuk ga. Nah, untuk ga ini selain namanya apa, completion partikel kalau nggak salah. Nah, ga ini selain menjelaskan sebuah subjek, dia juga bisa menggantikan partikel penanda objek rel. Kenapa? Karena untuk partikel objek sama rel, dia nggak bisa gabung sama kata sifat. Ayo, jadi kita harus tahu kata sifat sama kata kerja itu apa. Karena untuk bahasa Korea, partikel penanda objek itu nggak bisa melekat sama kata sifat dalam satu sub kalimat. Kalau untuk seluruh kalimat mah dia masih bisa, karena kan kepisah nanti. Namun untuk satu sub kalimat dia nggak bisa. Munjerel anim nida itu nggak bisa bikinnya kayak gitu, salah nanti. Harusnya munjega anim nida. Artinya apa? Anim nida itu kan bukan. Munje itu masalah. Munjega anim nida bukan masalah. Lihat, kan diartikannya kebalik. Bukan masalah. Munjega anim nida. Jadi ingat, harus hafalin kata sifat sama kata kerja untuk lebih enak gitu. Terus ini kita artikan. Karena partikel topiknya udah tahu, kita artikan di sini. Ini igosen ini langsung ke belakang, bukan ke predikat. Bukan masalah pribadi seorang. Gampang kan? Igosen han gaine munjega anim nida. Ini bukan masalah pribadi seorang loh, kayak gitu maunya. Itu makna dari kalimat ini. Lanjut ke kalimat kedua. Gensa jongro. Apa itu? Weiye. Maaf. Gensa jongro weiye chamsok kaji motamnida. Gensa jongro weiye. Ini kalau di sini bisa diartikan weiye. Kecuali kalau ininya di depan kosakata semacam kayak isa. Nah,
baru dibacanya ei. Namun kalau di setelah atau dua suku kata tuh, setelah suku kata pertama dia dibacanya i. Wei, wei, chamsok, chamsokka. Ini giok sama hiet nanti digabung, chamsokka. Digabung menjadi hiek. Jadi dibacanya chamsokka. 참석하지 못합니다. 못합니다. Ini juga sama hiet. Campur hiet digabung menjadi tiet. 못합니다. Ini biep sama nien kayaknya udah tahu. Menjadi biepnya menjadi miem. 못합니다. Oke lanjut. Gain. Gain itu tadi pribadi, gain pribadi. Sajong, kondisi atau masalah. Kondisi. Arti sebenarnya sih kondisi, tapi ininya masalah, nggak apa-apa. Ero, ke. Iya kan, ke. Ero itu selain diartikan ke, diartikan juga karena. Ini juga diartikan karena seperti yang kayak tadi, yang kemarin. Itu juga karena kan, bisa diartikan karena. Itu juga ro juga sama karena. Karena kan sama ro itu kan seperti yang kalian tahu beda tipis. Ke-nya juga. Ro kan bisa diartikan ke juga. Cuman beda tipis maknanya ro sama kan. Nah, itu juga sama. Untuk ro sama sama diartikan karena. Terus lanjut wei. Wei artinya rapat. Ke hadir di rapat. Hadir ke rapat kayaknya di. Untuk diartikan di chamsok haji. Chamsok itu hadir. Chamsok haji 못합니다. Ini tidak bisa 못합니다. Tidak bisa. Tidak bisa. Hamnida, tidak bisa. Kita artikan dari mana? Karena nggak ada subjek atau partikel topik, ya kita artikan dari belakang. Karena kalau nanti kan sayanya improvisasi. Nanti kita artikan saya langsung ke belakang. Set predikat. Saya tidak bisa hadir di rapat karena sajong, kondisi pribadi atau masalah pribadi. Jadi kayak gitu artinya. Saya tidak bisa hadir di rapat karena masalah pribadi. Oke, kayak gitu artinya. Terus untuk antonim dan C. Antonim dari pribadi apa? Yaitu kelompok. Nah, kan pribadi itu kan seorang. Jadi kelompok itu kan banyak orang. Jadi antonimnya kelompok. Untuk gain antonimnya kelompok dan C. Oke, sekarang ke gori. Gori itu artinya apa? Gori itu artinya jalan. Gori가 아주 깨끗해요. Gori jalan. Ga itu partikel subjek, aju itu sangat, 깨끗해요 itu artinya bersih. Ini aju sama dengan mani, rombongannya artinya sangat, melekat sama keterangannya melekat sama kata kerja atau kata sifat. Goriga aju 깨끗해요. Karena untuk ini seperti yang tadi, siet sama hiet nanti berubah menjadi tiet. 깨끗해요. Oke. Langsung lanjut ke kalimat. Lanjut ke nerjemahin. Partikel subjek udah tahu di sini. Jadi kita artikan di sini dulu. Goriga jalannya. Ingat itu selain sebagai partikel subjek, dia juga menegaskan sebuah kata benda. Jadi jalannya sangat bersih. 깨끗해요. Aju bersih. Sangat bersih.
Oke, untuk ini Myeongdong. Myeongdong. Myeongdong 거리에는 사람이 많아요. Myeongdong itu nama tempat, biasanya nama tempat kalau nggak salah tadi lihat di Google nama tempat kayak distribus kayak Jakarta semacamnya itu. Nah, biasanya tempat perbelanjaan ada di situ, ramai, banyak orang, kayak Tokyo. Kalau orang Jepang kan Tokyo di situ. Myeongdong Gorie di jalan. Gori jalan, itu di dan nen. Mau aku bilang ini partikel topik juga bisa. Nah, namun ini nen lebih ke perbandingan dalam kalimat ini. Perbandingan antara kata benda yang melekat di nen sama kata benda yang lain. Ini nanti kita bahas. Oke, lanjut ke ini, sarami manayo. Ingat, ini i-nya, maaf, saram itu banyak, saram itu orang. I ini bukan partikel subjek tapi partikel completion partikel atau partikel pelengkap yang selain untuk menjelaskan sebuah subjek kalimat itu juga bisa menggantikan partikel penanda objek. Nah, di sini menggantikan partikel penanda objek. Karena ini manayo yang kita ketahui kata sifat dari artinya banyak. Oke ya. Nah, kita kan udah tahu kosakata dasarnya. Lanjut. Ini keterangan tempat. Ingat SKUP. SPOK, kalau kita kan SPOK. Jadi keterangan tempat diartikan terakhir. Nah, makanya aku bilang ini mau dibilang partikel topik juga bisa, namun lebih ke partikel perbandingan dalam suatu kalimat. Nah, kita ke sini. Karena ini kan tempat. Keterangan tempat. Sehingga kita artikan terakhir aja. Keterangan tempat. Lalu kita artikan di sini langsung ke predikat. Sarami manayo. Banyak orang. Atau kita bisa lebih perhalus, ada banyak orang. Ada banyak orang di. Langsung kita artikan ke tempatnya. Keterangan tempat. Ada banyak orang di jalan Myeongdong. Kayak gitu. Terus fungsinya nen itu apa? Ingat aku tadi bilang nen itu partikel perbandingan. Artinya ada banyak orang di jalan Myeongdong, namun di jalan yang si pembicara yang pernah ngerasain tuh, si pembicara ini yang buat kalimat nih, dia biasanya nggak ramai, nggak banyak orang. Mungkin dia dari pedesaan atau apa. Makanya dia bilangnya Myeongdong Goryenen Sarami Manayo. Dia terkesan, dia membandingkan antara jalan Myeongdong dengan tempat desanya dia. Itu makna tersembunyinya. Dan kalau untuk sehingga ini juga dihapus nggak apa-apa. Kalau tidak mau membandingkan sesuatu. Jadi Myeongdong Goryeo Sarami Manayo. Ada banyak orang di jalan Myeongdong. Oke. Terus sinonim adalah Gilgori. Gilgori itu juga sama, jalan. Gilgori, jalan. Oke, sampai sini. Maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas. Nanti kalau ada kurang jelas penjelasan saya bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.